Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, alhamdulillah kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali. Kali ini saya akan berkisah tentang seseorang yang sangat bijak, seseorang yang sangat alim. Suatu hari datang dua orang. Yang pertama datang kepada sang alim tadi. Orang ini bertanya, "Wahai guru, halil qatil taubah? Adakah taubat untuk pembunuh?" Maka orang bijak tadi, orang alim tadi menjawab. Beliau mengatakan, "Bala, iya, ada taubat untuk pembunuh. Tentu ada taubat untuk pembunuh." Tidak lama kemudian datanglah orang yang kedua bertanya, "Wahai guru, wahai tuan, halil qatil taubah? Adakah taubat untuk pembunuh?" Maka ulama tadi mengatakan, "La, laisa lil qatil taubah." Tidak ada taubat untuk pembunuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, hadir di situ, ada di situ murid beliau, lalu bertanya, "Guru, tadi pertanyaan orang itu sama dengan pertanyaan orang pertama. Pertanyaan orang yang kedua sama, halil qatil taubah? Adakah taubat bagi pembunuh? Tetapi kenapa jawabannya berbeda? Kenapa guru menjawab berbeda? Yang pertama guru katakan, iya, ada taubat untuk pembunuh. Yang kedua guru mengatakan, tidak ada taubat untuk pembunuh. Kok bisa jawaban yang berbeda?" Maka ulama yang bijak tadi, orang alim yang bijak tadi mengatakan, jawaban saya berbeda karena berbeda yang bertanya. Kau lihat yang bertanya, penanya yang pertama tadi, kau lihat, ia datang dengan mata yang sayu, wajah yang lesu, tangan yang lunglai, seperti ada sesuatu yang telah terjadi pada dirinya. Maka saya membuka peluangnya untuk bertobat. Saya membuka peluangnya untuk kembali kepada Allah. Saya katakan, ada taubat untuk pembunuh. Sementara yang satu tadi datang bertanya dengan suara yang tegas, dengan suara yang lantang, matanya merah melotot, wajahnya seperti mengandung kemarahan, tangannya menggenggam. Maka saya katakan, tidak ada taubat untuk pembunuh. Saya mengira, saya menduga ada sesuatu yang akan terjadi kepada diri orang tersebut ketika dia bertanya. Oleh karena itu, saya memutus kesempatan dia untuk berbuat perkara yang lebih besar lagi, untuk berbuat kasus yang lebih besar lagi. Saya katakan, tidak ada taubat untuk pembunuh. Itulah sebabnya jawaban saya berbeda. Dalam riwayat, orang alim ini, beliau adalah Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan ini adalah Ibnu Abbas. Dan memang ketika ada yang bertanya, Rasulullah SAW pun bisa saja jawaban itu berbeda, karena tergantung siapa yang bertanya. Kita melihat bagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya, ini orang bijak. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bijak. Ketika orang bertanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mal abdal? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah?" Rasulullah katakan, jihad fisabilillah. Ada lagi orang lain yang bertanya, orang yang kedua bertanya, pada kesempatan yang lain, "Ya Rasulullah, ayul a'mal abdal? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ada lain yang bertanya lagi, apa amal yang paling utama? Orang ketiga pada kesempatan lain, ayul amal abdal ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Salat pada waktunya, kata Rasulullah. Yang lain tadi kan Rasulullah katakan jihad fisabilillah. Yang lain Rasulullah katakan berbakti kepada kedua orang tua. Sementara yang lain ketika bertanya dengan pertanyaan yang sama, Rasulullah katakan salat pada waktunya. Kenapa? Ulama ahli hadis mengatakan karena yang bertanya ini berbeda. Yang pertama bertanya, Rasulullah jawab dengan jihad fisabilillah karena orang ini paling takut berjihad. Oleh karena itu Rasulullah membangkit semangatnya untuk berjihad. Kalau bakti, dia sangat bakti kepada kedua orang tua. Kalau sholat, dia sholat pada waktunya. Tapi kalau jihad, dia takut. Orang yang kedua, dia jihad berani, dia jihad luar biasa, sholat luar biasa. Tapi dia sering kasar kepada orang tuanya, atau tidak bakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan kepada dia, amal yang paling utama berbakti kepada kedua orang tua.
Orang yang ketiga, tentu kita sudah tahu. Mungkin dia sholat, undur-undur. Tetapi kalau soal jihad, agamanya dihina. Wow, jangan main-main. Tapi kalau sholat, wah, kalau ajan, Allahu Akbar, baru juga ajan. Begitu komat, baru juga komat. Undur-undur. Tapi kalau jihad, bakti kepada orang tua bagus. Tapi kalau sudah sholat, maka Rasulullah mengatakan, sholat pada waktunya. Supaya dia rajin sholat waktunya. Tentu tergantung kebutuhannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kisah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.